Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Bunda, pada sore hari ini kita kembali bertemu di Zoom meeting untuk belajar bersama-sama dari seorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang praktisi digital marketing. Beliau juga adalah top leader di Armina Daily dan beliau juga adalah top reward di Armina Daily. Baik Ayah Bunda, sebelum kita melanjutkan ilmu kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada sore hari ini Allah meridhoi pertemuan kita, sehingga Allah memberikan kita pemahaman yang baik, hati yang lapang, pikiran yang terbuka untuk sama-sama menerima ilmu yang akan disampaikan oleh beliau yang sangat luar biasa. Baik Ayah Bunda, pada sore hari ini kita akan dibersamai oleh leader sukses dari Jombang. Beliau adalah Pak Nyoman Aris dari Jombang. Pada hari ini kita akan ngobrol pintar tentang ilmu percepatan di bisnis Armina Daily. Beliau nanti yang akan menyampaikan suatu ilmu yang sangat luar biasa. Jadi Ayah Bunda dimohon untuk menyiapkan dirinya, menyiapkan catatannya, jangan sampai terlewatkan karena ini yang akan menunjang percepatan di bisnis kita maupun di perkembangan aset kita. Baik Ayah Bunda, tanpa berlama-lama lagi mari kita hadirkan sama-sama biasa Pak Nyoman Aris dari Jombang. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nahira dan sahabat-sahabat melihatku semuanya. Siap, Kak Nahira. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Aris, sore hari ini? Alhamdulillah sukses, sehat, berkah. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat ya Pak Aris. Semoga Pak Aris senantiasa diberikan kesehatan yang baik, umur yang berkah, insya Allah habis reward di periode ini ya Pak Aris ya. Amin. Baik Pak Aris, ini tadi saya menyampaikan ke teman-teman bahwa kita akan ngobrol tentang percepatan di bisnis Armina Daily ini. Itu ilmunya seperti apa Pak Aris? Silahkan untuk menyampaikan. Terima kasih Kak Nahira. Suaranya kurang jelas. Apa benar suara saya kurang jelas? Ini sahih atau enggak ini? Cek. Suaranya kurang jelas. Sudah ya, aman. Pak, kayak ketahan gitu loh Pak. Suaranya agak ketahan. Ketahan ya? Berarti pakai suara perut saya ini. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman semuanya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli saudari wa yassir amri wa uqdatan lisani yafqahu qawli amma ba'du. Oke, sahabat-sahabat semuanya, terima kasih ya sudah hadir hari ini. Semoga yang hadir hari ini Allah senantiasa berikan kesehatan, rezeki, berkah, berlimpah, serta ditakdirkan menjadi bukti-bukti sukses dan wasilah orang lain sukses berikutnya. Amin. Pak Aris, mohon maaf nih mendengung kata teman-teman suaranya. Ya, apa betul? Aduh, iya, jauh Pak. Oke, sebentar. Cek. Kalau ini gimana? Ya udah, jelas. Kalau ini? Mantap Pak. Udah. Mantap, jernih, merdu. Oke. Loh, ada yang chatting merusak dunia. Merdu beneran, ini bukan merusak dunia. Oke, baik teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah ya hari ini kita bisa ngobrol sore ya. Ini ngobrol santai, tadi tetap santai, tapi tetap juga serius ya teman-teman semua. Teman-teman semuanya, mungkin Bapak Ibu semua menginginkan ya bahwa kalau bisnis itu pengennya ya cepat Mas Haris gitu ya. Masa bisnisnya lambat gitu? Iya karena memang bisnis itu memang harus cepat
Ya, karena semakin cepat kita bisa membuktikan kesuksesan, semakin cepat pula kita bisa memberikan bukti kepada orang lain gitu ya. Karena seperti yang dikatakan oleh guru besar kita ya, kalau sama founder Dahsyatnya Keajaiban Rezeki ya, bahwa orang sukses itu Bapak Ibu semuanya, sukses itu membawa bukti. Kalau orang punya bukti ya kan, itu lebih kuat ketika kita meyakinkan orang daripada kita tidak punya bukti, meyakinkan tanpa bukti gitu ya. Kalau saya kutip dari kata-kata beliau yang luar biasa adalah mohon maaf ya. Jadi kalau orang sukses, kentutnya orang sukses itu motivasi. Tapi motivasinya orang nggak sukses, orang gagal itu seperti kentut gitu. Itu kata-kata yang kelihatannya ini tapi memang betul sekali gitu. Ya, makanya ketika banyak orang katakan gimana caranya meyakinkan orang gitu. Kok saya ini udah memberikan motivasi, saya udah berikan mitra-mitra saya, kok tetap aja nggak ada yang jalan gitu. Nah, berarti apa yang dilakukan? Fokus pada keilmuan Bapak Ibu semuanya dan jadilah Bapak Ibu bukti selanjutnya insya Allah akan bisa menginspirasi bukan hanya mitra tapi banyak orang di sekitar Bapak Ibu semua. Oke teman-teman semuanya, Bapak Ibu perlu diketahui ya bahwa Armina Daily itu adalah kendaraan ya, adalah kendaraan yang mana kendaraan itu bisa jalan kalau punya tujuan tentunya ya. Masih ingat ya? Jadi syarat kendaraan itu bisa jalan yang pertama adalah kalau punya tujuan. Jadi kalau kendaraan ini Anda punya kendaraan, mobil Anda bagus, Anda punya Ferrari mungkin atau mungkin Anda punya mobil sport gitu yang kalau kendaraan itu kan bisa dipakai untuk mempercepat ya proses mempercepat untuk mencapai sebuah tujuan. Betul nggak Bapak Ibu semuanya? Tapi pertanyaannya kalau Bapak Ibu tidak punya tujuan, kendaraan Anda bisa gerak nggak? Anda punya mobil, mobilnya jalan nggak? Nggak mungkin. Anda kan nggak punya tujuan kemana-mana. Betul nggak Bapak Ibu semuanya? Nah, berarti syarat yang pertama kalau Bapak Ibu pengen bisnisnya jalan, Bapak Ibu tentukan goalnya dulu. Makanya bersyukur. Kita di Armina Daily ini, khususnya di komunitas Sendara Berkah TCA ini, kita sudah diberikan sama sering digembor-gemborkan sama guru kita Bunda Ana tentang PDC, PDC, PDC itu. Dan kita juga dibekali sebuah buku pegangan yaitu adalah MCB gitu. Teman-teman udah punya MCB? Yang udah punya angkat tangan? Yang belum punya kebangetan. Langsung pesen ya, langsung order. Nggak usah nunggu setelah acara ini langsung telepon. Saya butuh MCB gitu ya. Minimal 13 gitu kan buat saya dan mitra-mitra saya gitu ya. Nah, yang pertama itu. Terus yang kedua teman-teman semuanya, ya. Faktor yang kedua, bisnis itu bisa jalan. Yang kedua adalah kalau Anda punya tujuan. Ini pertanyaannya nih, kalau Anda punya tujuan, Anda punya kendaraan, Anda juga punya tujuan yang jelas. Tapi pertanyaannya, kalau Anda nggak bisa nyetir mobil, kalau Anda nggak bisa mengendarai mobil Anda, mobilnya jalan nggak? Ayo tanya. Ayo dijawab di kolom komentar. Bapak Ibu punya mobil, Bapak Ibu punya tujuan yang jelas, tapi Bapak Ibu nggak bisa nyetir. Mobilnya jalan nggak Bapak Ibu? Enggak bisa. Iya, itu. Nggak bisa. Lah, hari ini banyak teman-teman menginginkan cepat bisnisnya, tapi nggak mau belajar gitu. Pengen, Mas Aris, gimana caranya saya tuh bisa cepat gitu. Nah, pertanyaan analoginya gampang. Teman-teman nggak bisa nyetir mobil, pengennya mobilnya digas saja. Gitu. Kira-kira pertanyaannya, teman-teman nyampe tujuan, apa malah jadinya kecelakaan, Bapak Ibu? Ayo, jawab. Ya, betul. Nah, nabrak malah bahaya gitu. Nah, jadi faktor yang kedua teman-teman, agar bisnis kita jalan, satu goalnya jelas, yang kedua segera belajar, kejar ilmunya, ya kejar ilmunya. Dan ini hari ini kita beruntung lagi gitu ya, apalagi kemarin Pak Haji Harun sudah menggembar-gemborkan bahwa kita nanti ada training namanya scaling up gitu. Ya namanya bisnis itu diawali dari startup, ketika udah jalan di scaling up gitu. Di scale up itu berarti kencangin lagi gitu. Ya, lah pastikan Bapak Ibu semuanya, pastikan ketika ada acara apapun yang sudah dihadirkan oleh yang membuat adalah mentor atau leader besar Anda, pastikan Anda sebagai support terdepannya. Kenapa? Karena training-training yang sudah diajarkan atau yang sudah direkomendasikan oleh guru-guru besar kita, itu pasti trainingnya itu pasti berkualitas dan pasti itu sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, teman-teman semuanya. Nah, hal ini adalah faktor juga ketika Anda punya tujuan yang jelas. Yang kedua adalah segera belajar nyetir, belajar nyupir. Oh, ini prosnelengnya.
ya. Ini setirnya. Ini jadi segera Bapak Ibu harus segera bisa ngendarain gitu. Mas, mitraku nggak mau jalan, Mas, mitraku itu nggak penting Bapak Ibu. Yang penting adalah Anda tetap jalan nggak, gitu. Mas, mitraku tidur, yang penting Anda tetap bangun, ya. Kalau Anda ikut tidur juga, lah itu yang masalah, gitu ya. Ya, jadi faktor yang kedua apa Bapak Ibu semuanya? Harus bisa nyetir, harus bisa mengendari dan harus tahu polanya. Kalau bisnis, Anda harus tahu polanya, Anda harus tahu ilmunya, ya kan? Betul nggak Bapak Ibu semuanya? Jadi punya tujuan yang jelas dan tahu ilmunya, tahu cara mengendarai kendaraan tercepat ini, Bapak Ibu. Dan pertanyaan yang ketiga nih gitu. Oke, kendaraannya bagus, kendaraannya bisa jalan cepat banget gitu. Yang kedua, dan punya tujuan yang jelas. Dan yang kedua adalah kita juga bisa pinter nyetir nih. Wah, pinter banget nyetirnya, udah pinter banget gitu. Tapi Anda tidak tahu lokasi tempat yang Anda mau tuju gitu. Ya, tempat itu asing. Ya, kira-kira Anda bisa nyampe cepat nggak pada tujuan Anda? Meskipun Anda bisa nyetir, ya kan, ahli nyetir, dan Anda sudah punya tujuan yang jelas. Bisa sampai cepat nggak Bapak Ibu? Halo, Anda pengen ke Madiun nih gitu. Anda punya mobil, tujuannya jelas, tapi Anda nggak tahu Madiun itu di mana gitu. Bisa cepet nyampe nggak teman-teman? Nyasar dulu, Pak. Oh, nyasar dulu, betul. Lama itu kan ya, betul. Terus apalagi? Nggak bisa cepet, nggak bisa gitu. Nah, berarti faktor yang ketiga apa? Yaitu adalah pembimbing atau penuntun yang tahu jalannya. Jadi Anda juga harus punya pembimbing, orang yang sudah tahu jalannya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi punya goal yang jelas, bisa mengendarai kendaraan super cepat ini, dan yang ketiga adalah Anda punya guru yang sudah terbukti sukses, yang sudah mencapai lebih dahulu, ya, sudah sampai lebih dahulu. Nah, begitu juga Bapak Ibu semuanya di bisnis, ya. Di bisnis itu goal penting, perencanaan penting, ya kan. Kemudian belajar mengemudikan atau mengendarai kendaraan Anda juga penting, dan yang nggak kalah penting lagi adalah pembimbing di usaha Anda, ya. Nah, tentukan pembimbing Anda tentunya adalah pembimbing itu adalah orang-orang yang memang benar-benar sudah punya quality, sudah punya prestasi, sudah terbukti gitu, ya. Nah, saya ingetin lagi kenapa kok ini saya ulang-ulang hal ini, karena ini hal penting teman-teman. Ya, banyak orang itu melangkah di usaha ini itu dengan cara sendiri, dengan pola yang mungkin belum terbukti gitu, ya. Sedangkan Bapak Ibu, kita di Armina Daily khususnya di TCA, kita tahu kan bahwa kita sudah punya pola yang sudah terbukti, punya percepatan yang dahsyat luar biasa. Betul nggak Bapak Ibu? Yaitu adalah DKR gitu. Nah, ini adalah sebuah pola yang nggak bisa terbantahkan. Anda mau analisa gimana, nggak nyampe Bapak Ibu. Ya, karena ini sudah membuktikan selama DKR di launching itu sudah melahirkan ribuan orang-orang baru di usaha ini, dan bahkan melahirkan ratusan peraih reward di Armina Daily. Nah, teman-teman semuanya, jadi ketika kita sudah memahami, sudah melihat bukti di sini, udah nggak usah pikir panjang, ya, udah nggak usah analisa, matikan kalau bisa critical thinkingnya ini, analisanya dimatikan, telan mentah-mentah, jalankan, gitu. Oke, 3 hal ini apa teman-teman? Yang pertama tadi, nah ini dicatat dan ini diajarkan kepada, diinformasikan ini. Mungkin ini sharing saya ya teman-teman ya. Tapi ini juga perlu Anda konsultasikan ya. Yang pertama ada niat ya, kita nyutnya benar ya, kemudian niat. Kok niat apa? Punya goal yang jelas, goal ya. Apa yang pengen Anda capai di usaha ini? Apa yang ingin Anda raih di Armina Daily gitu. Ya kan? Bener-bener gitu. Ya, bukan hanya mau ya, bukan hanya ingin, tapi butuh dan siap untuk dapat. Ya, yang pertama adalah goal. Anda harus punya goal yang jelas. Yang kedua, Anda harus punya ilmu yang terbukti untuk bisa sukses di usaha ini. Dan yang terakhir, Anda harus punya guru. Karena Anda sudah punya kendaraan super cepat, yaitu adalah Networking Syariah Armina Daily. Oke, teman-teman semuanya.
Oke. Kak Naira, kita sampai jam berapa Kak Naira ya? Aman ya? Aman, Pak. Gimana teman-teman? Ini mau dilanjut atau segini aja? Saya pengen tahu kolom komentar. Ini mau dilanjut atau cukup ini aja? Tulis di kolom komentar, teman-teman. Ah, Kata Pak Orso. lanjut, lanjut. Oh udah mau ditutup, oke lah. Oh enggak ya, lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, Masya Allah. Ini teman-teman, senangnya gitu loh Kak Naira. Kalau mentraining orang miliarder itu dengan mentraining miskiner itu beda. Kalau di training miliarder, sekali gitu langsung bet itu ya. Semangatnya itu loh yang membuat kepengennya ngisi sampai jam 12 malam. Jangan. Ya, oke, saya lanjutkan teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, mungkin saya akan sharing aja ya, sedikit sharing aja. Karena ini kan hari Jumat nih. Betul nggak? Hari Jumat itu kalau saya ingat ini adalah hari di mana kelas 4 kemarin sudah selesai gitu ya. Jadi biasanya saya yakin ini adalah teman-teman lagi menjalani masa follow up. Iya, benar, Pak. Ya, betul nggak teman-teman? Iya. Kira-kira perlu disaringkan nggak ya follow up-nya ini? Mungkin secara garis besarnya Pak Aris biar teman-teman juga tahu bagaimana untuk follow up atau bagaimana. Lanjut yang tadi aja atau Perlu, mau banget, perlu banget, perlu. Iya ya, yang penting nggak sampai salat maghrib teman-teman ya. Oke. Jadi gini teman-teman. Saya share lagi ya. Ini hanya sharing aja ya teman-teman ya. Kembali lagi, apapun yang Anda pelajari sore ini tetap harus dikonsultasikan sama para leader besarnya gitu ya. Dan inilah sifatnya adalah hanya menambah wawasan dan keilmuan Bapak Ibu semuanya ya, gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, ada beberapa hal ya. Ini sebenarnya dalam ilmu follow up gitu ya, dalam ilmu follow up itu kita harus memahami ya. Percaya tidak Bapak Ibu semuanya? Percaya apa percaya banget? Percaya atau percaya banget bahwa keberatan orang atau tidak closing itu 80% podo. Podo itu bahasa Indonesianya apa ya? Oh, sama. Itu. Ya Allah, sampai lali ya. Ya, sama Bapak Ibu. Coba coba tulis kolom komentar. Bapak Ibu, kira-kira yang pertama biasanya satu nggak punya modal, bener nggak? Ayo, oke, nggak punya uang, bener. Oke, yang kedua biasanya itu eh, pikir-pikir dulu. Yang ketiga, oh bener, sama ya berarti ya, kan sama kan, bener kan? Iya sama Bapak Ibu semua, ya takut tertipu, bener, ya takut tertipu, gitu kan? Us, nggak ada waktu, oke, dilarang ya. suami komen, Wah, dilarang suami kita. Ya, Pak. Masya Allah, ini kencang banget teman-teman ini semangatnya. Susah jalanin gitu kan? Ya, oke. Tuh, Mas, aku belajar tok DKR yo, karena saya sudah punya pekerjaan, saya sudah cukuplah gaji saya gitu kan? Ya apa ya? MLM gitu, oh, MLM yo gitu kan? Iya. Apalagi katanya tidak dapat keajaiban. Masya Allah, ini keren banget teman-teman ya. Ini bisnis MLM yo gitu kan ya. Oke. Nah, oke. Alah Mas, saya itu sudah sering ketipu kayak gini-gini Mas gitu. Itu ya. Iya, oke. Takut ketipu. Oh, trauma bisnis gitu kan. Oke, trauma. Belum terbukti.
Wis Mas, sampean dulu lah. Nanti kalau sampean sukses, aku melok gitu kan. Ya, ya. Oh, nah, benar. Ya, Ini oke. Halo, saya nggak bisa gitu-gitu Mas. Saya itu gaptek gitu kan. Nah, oke, oke. Yes, lama suksesnya. Oke, takut. Oke. Nggak ada selesainya ini. Teman-teman ini luar biasa ya. Semangatnya itu loh. Insya Allah. Memang beda. Kalau orang-orang itu kalau karakternya miliarder itu semangatnya itu nggak on-on. Modenya itu on-on, nggak ada off-nya. On-on gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, pada dasarnya gitu ya, orang itu ketika dia melihat kemudian dia berkomentar nggak punya modal, kemudian nggak punya sudah punya bisnis, takut tertipu dan sebagainya, itu pada dasarnya adalah salah satu mental block. Satu pertama adalah mental block masa lalu. Yang kedua, mental block termasuk trauma ya, trauma masa lalu ya, yang menjadikan itu paradigma. Paradigma itu apa ya? Paradigma itu sebuah keyakinan, kepercayaan dalam alam bawah sadar ya, dalam dirinya bahwa ketika saya ikut ini itu nggak jauh beda dengan yang dulu gitu. Ada seperti itu. Ada yang benar-benar tertarik mereka, tapi mereka itu tidak memiliki sebuah modal. Nah, ini yang paling banyak. Dia di chatting ini hampir paling banyak ya. Kayaknya itu 90% itu seperti itu. Ini sebenarnya simpel teman-teman semuanya. Ketika Anda mau meyakinkan orang, itu ya. Coba teman-teman kalau pengen meyakinkan orang closing itu tak kasih tahu ini ya, tak kasih tips. Kira-kira kalau teman-teman mau meng-closing orang itu pengennya paket apa? Ayo, coba pengen tahu saya. Pengennya paket apa sih closingnya? Pengen tahu saya. Bismillahirrahmanirrahim. teman-teman mau paket spesial dari Bu semua. Spesial, paket spesial. Spesial. Kok ada spesisi juga ya? Spesial. Terus spesial. Oke. Berarti, ada spesial 10 juta gitu. Oke. Khusus buat teman-teman yang sekarang ini ketik spesial, ya kan? Ketik spesial. Anda paketnya apa? Jutawan. Spesial. Jutawan, Pak. Oh iya, wes nggak popo. Ya maksudnya gini teman-teman. Kalau Anda itu percaya bahwa paket spesial itu adalah paket yang paling bagus dan paket yang paling memiliki benefit yang paling tinggi, sehingga Anda menyarankan kepada orang lain gitu ya, atau kepada calon mitra Anda, berarti harusnya kan kita juga ngambil paket tersebut. Betul nggak Bapak Ibu semua? Kenapa? Karena itu benefitnya banyak gitu. Jadi jangan sampai kita tuh menyarankan orang ngambil paket besar biar bonus kita gede gitu. Berarti ini adalah ngomong keuntungan pribadi, ya. Iya Bapak Ibu semuanya, itu nggak kuat biasanya karena energinya akan kerasa kepada calon mitra Anda, gitu ya. Nah, ini saya kasih tips teman-teman semuanya. Ini saya kasih tips. Eh, Masya Allah, itu teman-teman semangat banget. Saya itu senang kalau eh, diundang di TCA itu apa sih teman-teman itu apa namanya memiliki semangatnya itu loh. Dahsyat itu. Makanya kalau di training-training itu kalau ada tim kita yang hadir itu pasti pembicaranya pasti senang ya. Karena beda dengan orang biasa gitu ya. Nah, seorang pengusaha Bapak Ibu semuanya, seorang pengusaha itu melihatnya adalah sebuah peluang potensi jangka panjang. Itu. Tapi seorang yang mindsetnya adalah mindset yang fix ya, pengennya pasti-pasti gitu ya, atau mindset mohon maaf, mindset seorang pegawai itu kan pengennya aktif, pengennya fix gitu ya. Itu dia itu tidak melihat, mereka tidak melihat sebuah peluang, tapi yang mereka lihat adalah modal. Nah, ini buat teman-teman semuanya. Sekarang saya tanya, Armina Deli ini, kalau Anda berhasil di Armina Deli ini, Bapak Ibu semuanya bisa nggak untuk umroh? Bisa nggak uangnya dipakai untuk umroh? Ayo, ditulis. Anda bisa nggak nantinya bisa umroh? Ketika Anda masuk di Armina Deli, kemudian bisa Anda jalan dengan pendampingan dan ilmu yang tepat, Bapak Ibu semuanya. Kalau bisnis di jalan, Bapak Ibu bisa nggak umroh? Bisa Pak Aris, bisa. Oke, oke, bisa ya. Haji, lunas amanah,
Beli rumah. Oke. Bisa nggak? Beli mobil. Apalagi? Keliling luar negeri. Atau cuman keliling alun-alun aja? Nggak Mas Haris ngapain luar negeri? Jauh, capek. Mending keliling alun-alun sambil beli cilok. Ya kalau itu ya nggak tahu lagi gitu kan. Ya, ya kan? Bisa nggak kalau Bapak Ibu semuanya nanti ketika usaha Anda jalan, Bapak Ibu semuanya, bisa nggak dipakai untuk bayar anak sekolah? Bisa, bisa, bisa. Ya kan? Semuanya bisa. Income, ya kan? Bahkan sampai ratusan juta, ya, puluhan bahkan ratusan juta. Emang ada Mas Haris? Banyak Bapak Ibu, ya, puluhan juta, banyak Bapak Ibu, puluhan juta, ya. Kalau ratusan juta, salah satunya adalah Pak Haji Harun, ya, mentor miliarder, ya. Ya kalau Bapak Ibu semuanya tahu, ngeri Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, ini hal kecil apa hal besar? Ini hal kecil apa hal besar, teman-teman? Ini hal kecil apa hal besar? Ya, ini dipakai untuk Bapak Ibu meyakinkan diri sendiri dan untuk meyakinkan orang lain. Ya, ini peluang namanya. Ini hal kecil atau hal besar, teman-teman? Oke, Bisa. ini hal besar kan? Ini hal besar, Bapak Ibu. Ya, sedangkan hal ini sebanding nggak dengan uang yang Anda keluarkan sebagai modal awal. Contoh umpama di sini modal awalnya berapa sih? Paling mahal, palinglah 10 juta, tapi itu jarang. Anggaplah spesial 7 juta lah. Gitu. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, coba perhatikan di sini, bandingkan modal dengan peluang atau potensi yang ada di Armina Daily itu sebanding nggak Bapak Ibu semua? Sebanding nggak teman-teman? Itu. Jujur Bapak Ibu semuanya, saya di Armina Daily, rumah yang saya beli Armina Daily. Umroh kemarin, ya di Armina Daily. Haji, booking seat-nya, ya ketika di Armina Daily. Uangnya pakai Armina Daily. Apalagi? Ayo Bapak Ibu semuanya. Income, kebutuhan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Itu semua 100% dari Armina Daily saat ini. Ya, kalaupun ada itu cuma hanya sehilo aja gitu. Ya, kenapa? Ya, karena saya nggak punya pekerjaan lain. Pekerjaan saya hanya Armina Daily, Bapak Ibu semua. Kalau Armina Daily itu tidak membuktikan bahwa memiliki potensi yang besar, pertanyaannya, apa saya berani, Bapak Ibu, melepas pekerjaan utama saya? Dulu saya adalah seorang guru honorer, ya kan, dan dosen di salah satu universitas swasta di Jombang, Bapak Ibu. Ya, itu kan sama dengan bunuh diri kalau selama saya nggak tahu potensinya gitu. Nah, ini hal yang besar banget. Ketika saya tahu Armina Daily ini dan bahkan belum tahu cara menjalankannya aja, saya cari pinjaman dulu 100 juta Bapak Ibu semuanya untuk modal awal saya membuka di usaha ini. Ya, membuka stokis Bapak Ibu waktu itu. Saya pinjam Bapak Ibu waktu itu 100 juta. Bukan 7 juta, bukan 100 juta Bapak Ibu. Ya. Dan waktu itu 100 juta itu bukan saya pinjam di bank Bapak Ibu, jujur. Saya itu karena sudah di backlist sama bank, ya. Ya memang collab-nya tidak banyak sih, cuma 200 juta waktu itu. Tapi collab, rumah kejual, mobil kejual waktu itu ya. Itu. Dan di masa transisi yang luar biasa itu, saya alhamdulillah Allah kirim seorang yang luar biasa, memberikan, beliau mau meminjamkan uangnya dengan deadline waktu itu saya bayar dalam waktu 3 bulan. Coba Bapak Ibu kebayang 100 juta dilunasi dalam waktu 3 bulan. Kenapa saya berani? Kalau nggak ada pressure, kalau nggak ada hal yang mendorong saya untuk bangkit, saya nggak akan jalan waktu itu. Akhirnya Bapak Ibu semuanya subhanallah itu selesai gitu. Ya, lah ini kenapa? Karena bukan saya melihat modalnya, tapi saya melihat sebuah peluang jangka panjang yang luar biasa. Ya, yang insya Allah ini adalah dengan Arina Daily ini bisa umroh, bisa haji, keliling luar negeri gitu kan. Ini. Ya kemarin sama mentor sama Pak Harun, Bunda Ana,
ya, sama para top leader di TCA, kita sama-sama ke Singapura, ya, sama Kuala Lumpur gitu, ya kan? Enak nggak Bapak Ibu bisa jalan-jalan gitu, ya? Dan ini kita lagi mencanangkan kita mau kemana lagi ya, ya? Enak banget Bapak Ibu semuanya lah. Ini adalah sebuah peluang Bapak Ibu. Lihat peluang, ya. Modalnya dengan peluangnya tidak sebanding. Sekarang kita balik. Ada nggak di sini Bapak Ibu semuanya orang ada eh, di tempat saya itu pegawai negeri Bapak Ibu semuanya, pegawai negeri itu modalnya itu 500 juta Bapak Ibu untuk masuk ke polisian. Kemarin saya ketemu sama saudara ya, sama teman bahwa untuk masuk menjadi seorang di pegawai negeri ya, itu modalnya adalah 500 juta. Modalnya 500 juta. Saya tanya iseng-iseng, emang gajinya berapa Bu? Gitu kan. Oh lumayan Mas gitu. Gajinya itu kurang lebihnya kalau nggak salah itu antara dari 3 sampai 7 juta. Kalau 7 juta itu karena beliau ditugaskan di luar provinsi dan atau luar pulau gitu ya. Itu ya. Income-nya itu ini income ya atau potensinya itu adalah 5 anggaplah 7 juta. Ini kan balikannya kita teman-teman. 7 juta. Sekarang coba pertanyaannya adalah Bapak Ibu semuanya, antara modal dengan potensinya kira-kira jelek apa jelek banget Bapak Ibu? Tapi di tempat saya Bapak Ibu semuanya, mereka berani ngejual sawah mereka, ngejual sapinya gitu ya. Kemudian menggadaikan sertifikat tanah, sertifikat rumahnya hanya untuk memasukkan anaknya kepada ini. Ya. Dengan potensi penghasilan adalah 7 juta dan itu pekerjaannya adalah seterusnya gitu. Coba bayangkan Bapak Ibu semuanya. Itu aja orang berani. Kenapa? Karena mereka tidak melihat modal, karena melihat potensi. Meskipun itu kecil, mereka kejar. Kenapa? Fix gitu ya. Tapi usaha Bapak Ibu ya di Armina Daily itu selain modalnya kecil, potensinya besar, ini punya potensi yang luar biasa yaitu adalah passive income. Itu. Coba tanya kalau Pak Barun tidur sebulan gitu ya, nggak ngapa-ngapain sebulan, gajian nggak? Lah gajian lah, itu sudah diatur sistem Bapak Ibu. Selama ada repeat order, ada transaksi, selama itu bagi hasilnya masuk ke rekening, itu apa nggak ngeri Bapak Ibu? Nah, ada hal yang sebesar ini masa kita nggak ambil. Nah, ini bisa kita pakai untuk apa? Menjawab ketika orang itu mengeluhkan, yaitu mas modalnya gitu. Ya, justru kita saat ini nggak punya uang, berarti ini momentum yang tepat kita harus mempercepat Bapak Ibu semua. Ya, Neng apa Abu Dhabi hadir? Oh, ini dari Abu Dhabi hadir ya. Banyak ini teman-teman yang saat ini, apalagi yang berada di luar negeri yang lagi kerja ya. Nah, coba dikencengin sekalian gitu. Anda harus punya target 1 tahun ini punya income, nggak usah muluk-muluk, anggaplah 5 sampai 10 juta. Anda bisa pulang ke Indonesia Bapak Ibu. Betul nggak? Ya kan? Apalagi Anda nanti punya income 15-20 juta. Anda kembali lagi ke Singapura tapi bukan untuk kerja tapi untuk jalan-jalan dong kan gitu ya. Masya Allah. Dan kebayang nggak Bapak Ibu semuanya bisa memulangkan banyak orang gara-gara wasilah tangan Anda. Itu bukan hanya sukses, tapi juga mulia Bapak Ibu. Ya. Nah, teman-teman semuanya kembali lagi tentang follow up. Ya. Jadi hal modal itu jangan diperebutkan, jangan diperdebatkan, tapi Anda berikan beda mindset teman-teman. Nah, saya tanya lagi Bapak Ibu semuanya. Ketika Anda keluar uang 5 juta Bapak Ibu, atau keluar uang 7 juta, pertanyaannya uang itu hilang, habis, atau uang itu berubah bentuk? Uangnya hilang, habis, atau uangnya berubah bentuk Bapak Ibu? Ya, jadi uang itu 7 juta. Uang itu nggak hilang, uang itu berubah bentuk. Berubah bentuk apa? Berubah bentuk menjadi produk.
Betul nggak teman-teman? Lah kalau produknya kita jual, uangnya balik nggak teman-teman? Ya, berubah menjadi produk. Kalau produknya kita jual, uangnya balik nggak? Balik. Tapi kan saya nggak bisa jualan, Mas Haris. Jangan khawatir, kan sudah disiapin training namanya jago jualan. Ya, berarti ketika Anda nggak bisa jualan, Anda ikut trainingnya. Ketika Anda ikut trainingan, Anda pinter jualan. Ketika pinter jualan, omsetnya banyak. Di samping yang paling utama fokusnya adalah membangun aset di usaha ini. Nah, ini loh Bapak Ibu semuanya. Jadi, ketika produknya laku, uangnya balik. Berarti Anda sebenarnya apa? Uang ini adalah dipakai perputaran. 7 juta itu dipakai memutar-putar. Uangnya nggak akan habis. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya sama halnya dengan orang-orang bisnis konvensional, sama. Itu. Ya. Nah, ini menjadikan kekuatan buat orang-orang yang mungkin Anda yakinkan bahwa Mas Haris saya nggak punya modal. Justru Anda nggak punya modal, Armina Daily hadir untuk menjadi solusi Anda agar Anda nanti punya bukan banyak modal, tapi Anda punya finansial yang berlebih, gitu. Kebebasan finansial, gitu ya. Itu. Solusinya bagaimana? Gampang. Kalau saya biasanya pakai UGD, Bapak Ibu. Kalau orang udah yakin loh ya, kalau orang belum yakin ya nggak berani gitu. Kayak saya dulu kan UGD juga gitu. UGD itu apa Mas Haris? Bukan unit gawat darurat tuh ya. UGD. Ini jurus ini Bapak Ibu. Ya. Hati-hati Bapak Ibu, ini jurus maut ini. Ya, apa Mas Haris itu? UGD itu adalah singkatan dari utang, gadai, dol. Ya, ya yang namanya nggak punya duit gimana lagi kan gitu. Ya, yang penting amanah gitu. Ya kan, utang. Siapa yang mau diutangi? Siapa terserah gitu. Kalau nggak ada, kayak ibaratnya kan gitu. Kalau saya ngasih solusi, kalau mungkin ada yang dipinjemin gitu. Ya, tapi harus amanah, sesuai dengan deadline. Tapi nggak ada Mas. Oke, apa yang bisa digadai? Coba lirik kanan kiri gitu. Kalau orang itu sudah yakin, Bapak Ibu, ya kan, semua jadi ringan. Tapi kalau nggak yakin, semua jadi berat. Makanya apa? Anda yakin nggak dulu? Gitu. Gade, ada. Apa? Gade dulu untuk modal perputaran. Tapi kalau nggak ada gade, dol. Dol itu apa? Jual. Apa yang bisa dijual? Kalau bisa ada jalan, Anda bisa beli lagi yang lebih bagus. Anda bisa beli lagi yang lebih baru. Tapi syaratnya adalah yakin dulu, Bapak Ibu. Yakin dulu. Yakin dulu. Ya, makanya kalau saya dulu di rumah nggak ada yang tak gadaikan, di rumah nggak ada yang tak jual, kok alhamdulillah ada yang mau tak pinjemin, alhamdulillah gitu. Asal amanah. Pinjem itu boleh nggak Mas Haris? Boleh. Kalau yang nggak boleh itu pinjem nggak dikembaliin, ya. Itu terus yang kedua adalah eh, pinjem terus menghilang, itu nggak boleh, ya. Gitu. Yang penting amanah, atau mungkin Anda dengan bagi hasil juga boleh itu kan ya. Tapi yang penting apapun itu, karena kita nggak punya saat ini, karena kita mau berubah, ya, kita harus berani. Karena Pak Haji Juli Irmayanto, Bapak Ibu semuanya, dulu waktu beliau miskin, ya, mentor kita itu nggak punya duit, sama memulainya, ya, beliau nggak punya duit dan waktu itu beliau pinjem koperasi, ya, ternyata sama koperasinya nggak boleh. Kenapa? Karena utang yang kemarin belum dibayar gitu, ya. Akhirnya beliau punya cara, ya, punya cara cerdas, yaitu adalah mobil dinas beliau itu dijual, ya, ya, ya benar koperasi ya, dijual waktu itu. Dan uangnya dipakai untuk beli paket ya, waktu itu dibuat beli paket, akhirnya langsung beliau syiar. Dan subhanallah dalam waktu 9 bulan ya beliau bisa ngumrohkan 13 keluarganya Bapak Ibu dalam 9 bulan ya. Dan beliau menjadi peraih cash reward total 33 miliar, terbesar dalam sejarah di networking Armina Reka Group Bapak Ibu. Bukan hanya itu, ya kan, beliau juga waktu di Armina Daily, ya kan, beliau juga mendapatkan total sekarang ini 9 miliar dan melahirkan banyak private murid-murid beliau, salah satunya orang-orang yang dahsyat luar biasa, yaitu adalah founder dari komunitas dahsyatnya keajaiban rezeki, Bapak Haji Aron Ar-Rasyid, yang mendapatkan apresiasi yang luar biasa dahsyat dan sekarang ini menjadi top leader, ya kan, bukan 10 besar, ya, tapi 2 besar di Indonesia dan di mancanegara. Masya Allah. Masya Allah. Ya, mungkin hari ini kami Bapak Ibu
Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu keyakinannya sama, polanya sama, ilmunya sama, insya Allah hasilnya nggak akan jauh beda. Oke? Yakin? Siap. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sharingkan di sore hari ini ya. Semoga sore yang santainya ini bisa bermanfaat dan menambah keyakinan teman-teman semuanya. Yakinlah Anda sudah tidak salah berada di kendaraan Armina Daily dan Anda diajari mengemudi di komunitas TCA ini, Bapak Ibu semuanya. Asal Anda terus merapatkan barisan, terus belajar dengan orang-orang yang sudah terbukti sukses, insya Allah nggak pakai lama, apa yang kami dapatkan, Bapak Ibu juga akan dapatin. Oke, itu aja. Saya kembalikan ke host internasional kita, Kak Nahira. Silakan. Alhamdulillah. Ilmunya luar biasa banget Pak Aris tentang apa modal ya, karena di awal-awal juga saya juga seperti itu Pak Aris, mikir nggak punya modal, tapi ya punya niat yang kuat. Akhirnya ya walaupun pada saat gabung itu saya belum langsung lunas, tapi niat saya kuat. Akhirnya saya langsung minta wasilah saya Kak Fitri waktu itu, Kak saya mau gabung tapi saya punya uang cuma 4 juta, boleh nggak? Boleh katanya. Nah itu sambil diikhtiarkan akhirnya lunas, ambil paket spesial gitu Pak Aris. Alhamdulillah, karena seperti kata Pak Aris tadi, ketika ngambil paket spesial akhirnya mitra-mitra yang ikut gabung juga itu energinya sama. Akhirnya yang gabung juga alhamdulillah mitra-mitra yang spesial. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi Pak Aris, bagaimana ini, kita buka sesi tanya jawab atau bagaimana Pak? Ya, kita buka sesi tanya jawab karena kita masih ada waktu. Sebentar, saya lupa nggak ngecas. Mau habis baterai saya. Baik, kita mulai dari siapa ini? Dari Ibu Komaria Siregar, TCA. Silahkan Ibu. Silakan Ibu. Oke. Komaria. Ya, Bapak. Assalamualaikum, Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya mana? Oh iya. Ya, silakan Ibu Komaria. Ya Ibu, insya Allah. Terima kasih. Saya tertarik sekali dengan goal ilmu dan guru pembimbing ini, Pak Aris. Kan sudah 2 bulan, memang saya timba terus sebenarnya, tapi yang namanya udah berumur gitu kan. Tapi kan kepengen juga ada pembimbing. Cuman begini Pak Aris, kan kita punya leader supaya di sana sininya itu tidak kualat gitu loh. Ada ibu kita gitu kan. Nanti kita mencari guru seperti apa sih Pak Aris, mencari guru pembimbing kita ini supaya lebih baik gitu. Karena kita kan artinya kalau di agama kan ada yang membimbing, ada leader kita, supaya leader ini nanti tidak kita lampaui dengan apa misalnya kan. Tadi Pak Aris bilang leader itu lihat kualitasnya, lihat apa yang apa. Bagaimana caranya kami ini supaya enak di sana sininya dan bagus untuk pencapaiannya gitu Pak Aris. Barangkali bisa ya apa yang saya maksud ya Pak Aris. Oke, Terima kasih Pak Aris. Oke, Bu Komaria Siregar gitu. Ya Pak Aris. Ya, pertanyaannya bagus banget ya Ibu ini ya. Kelihatan banget Ibu ini. Ibu boleh tahu kesibukannya apa Bu? Atau punya dulu latar belakang guru ataukah apa? Apa Bu? Latar belakang kan HPS. S2 memang Pak Aris dari. Oh, makanya pertanyaannya Ibu ini bagus banget, dalam artian itu sangat spesifik ya. Bagus banget. Oke, jadi bagaimana sih cara menentukan gitu ya? Sebenarnya gini, yang pertama syaratnya ini ya, menentukan guru ataukah orang pembimbing ya akan membimbing. Jadi ini kayaknya sering disinggung juga sama Bunda Ana ya, bahwa kita di sini itu punya wasilah, yang pertama adalah mentor, ya. Kemudian adalah kita punya founder yang di komunitas kita, kemudian kita punya leader sukses.
ya kan? Dan di situ ada pembimbing gitu ya. Ya. Nah, di sini teman-teman semuanya, syarat kita itu menjadikan seorang leader itu adalah guru dan pembimbing kita. Syarat yang pertama adalah apa? Satu wasilah atau satu wasilah gitu ya. Contoh, ini sekarang ini ada Kak Nahira gitu. Kak Nahira punya leader namanya Pak Kholidin. Pak Kholidin punya leader namanya Budia. Budia punya leader namanya saya, Bu Fitri. Ya, Bu Fitri punya leader yang paling ganteng sendiri, saya gitu kan. Ya kan? Salah. Semoga nggak ada yang tersinggung ya. Ya, saya punya leader yang luar biasa adalah Pak Eko gitu. Lah Pak Eko punya guru juga namanya Pak Harun sama Bunda Ana gitu. Lah, Pak Harun Bunda Ana juga ada top leadernya adalah top mentor kita yaitu adalah Bunda Ingkris saat ini. Nah, ini adalah satu wasilah gitu. Terus apakah boleh nggak saya berguru di luar jalur saya? Kalau hanya cuman belajar itu why not? Tapi kalau sudah ngelibatin konsultasi dan pola itu tidak disarankan gitu ya, tidak disarankan. Jadi harus satu jalur ke atas dan cari gitu, cari yang memang top reward gitu, tanpa meninggalkan orang-orang yang menjadi wasilah kita. Contoh, saya belajar langsung sama Pak Harun, bukan berarti saya meninggalkan Pak Eko. Saya tetap bangun hubungan baik sama Pak Eko, saya juga ngobrol koordinasi sama beliau gitu ya. Sehingga saling terjadi hubungan namanya DEK, duplikasi, edifikasi, kerjasama. Karena kenapa Bapak Ibu semuanya? Karena ini penting. Gitu. Lah, mitra-mitra saya semua meskipun belajar sama saya tetap edifikasi leader-leader besar saya semua. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu penting? Karena gini teman-teman, kita itu tidak selamanya yang namanya hubungan, yang namanya komunitas itu tidak selalu fine aja gitu. Kadang-kadang mungkin ada prasangka, kadang-kadang mungkin saya nggak sengaja menyetus sebuah kata-kata terus akhirnya tersinggung gitu, ya kan? Minimal kalaupun mereka tersinggung dengan saya ibaratnya gitu atau nggak suka dengan saya, nggak senang sama Saris, Mas Saris itu nyindiran, enak gitu pokoknya itu. Wis aku tak ke Pak Eko gitu, nggak apa-apa, kan tetap sama wasilah saya gitu, ya kan? Nah, jadi pentingnya kita edifikasi leader besar kita itu adalah untuk kalau terjadi sesuatu yang mama nggak nyaman konsultasi ke saya, minimal konsultasinya ke satu wasilah saya. Otomatis bisnis Anda tetap aman. Tapi kalau sudah nggak nyaman sama Anda dan Anda nggak pernah edifikasi leader atas Anda, kemudian mereka tidak kenal leader atas Anda, kemudian pas ketika gap sama kita, dia nyari siapa? Orang di samping Anda siapa yang mereka mungkin kagumi. Ketika dia ke sana, dia konsultasi, dia nyaman, pindah tuh. Ya nggak boleh nyalakan mitra juga gitu. Ya kan? Nah, hal inilah ini sebuah pola Bapak Ibu yang kita harus benar-benar pahami dan benar-benar kita jaga. Gitu ya. Nah, belajarnya satu wasilah dan cari orang yang memiliki prestasi yang besar tapi tidak meninggalkan wasilah-wasilah leader Anda di bawahnya. Begitu Bu Komaria. Semoga bisa menjawab ya. Ya, bagaimana Bu Komaria itu? Bagaimana sudah menjawab pertanyaannya tadi Bu? Sudah ya? Oke, siap. Kita lanjut Pak Aris, ini ada Pak Bambang Irawat. Hadir ya Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Silakan Pak. Ya, dibuka. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ketemu calon mitra, bahkan kita janjian di satu lokasi, saya kejar. Setelah ketemu, beliau itu ingin seperti apa? Seperti arisan gitu ya. Jadi untuk membayar pendaftaran, mereka bertiga itu patungan. Kemudian dikocok siapa yang duluan menjadi mitra, kemudian bulan berikutnya baru menjadi mitra bawahnya untuk menjadi peserta mitra-mitra berikutnya. Jadi ada 3 bulan untuk 3 orang itu.
Nah, saya agak keberatan juga, takutnya ada apa ya, ada semacam ketika sudah yang pertama sudah berhasil, yang kedua ketiganya ada semacam iri gitu. Saya khawatirnya seperti itu. Bagaimana menurut Pak Hadi? Terima kasih. Oke. eh Pak Bambang punya top leader kan tentunya kan. Iya. Nah, ini adalah hal kasuistik ya. Kasuistik itu hal yang belum tentu terjadi dan mungkin jarang terjadi. Dan itu hanya kasus-kasus tertentu. Nah, hal seperti ini Pak Bambang konsultasikan. Aku punya leader itu pakai cara kayak gini ya, gimana ya gitu. Nah, nanti biasanya kasih solusi atau nanti biasanya undang untuk kepada leader Anda, ya kan? Nanti Pak Bambang akan dimediasi, akan ngobrol di Bali itu, ya kan? Kalau seperti ini, nanti kekurangan, kelebihannya itu akan dibahas, akan dibedah gitu. Tapi kalau semua mereka tetap berkekeh dan siap pokoknya saya siap gitu. Ya sudah, digembleng aja Pak gitu. Tinggal digembleng aja, diarahkan hal yang pertama kali dilakukan untuk mitra baru itu apa. Nah, itu yang diarahkan gitu. Contoh entah itu belajar mulai mengenal lebih dalam tentang Armada Daily, tentang konsep DKR, tentang bagaimana cara mengelola kolam, mendatangkan mitra, itu kan, mindsetnya, itu penting banget harus dikenalin orang-orang baru tadi, ya. Biar apa? Biar ketika dia jalan, itu ya, itu memang benar-benar sudah memahami polanya dari mulai awal, gitu. Itu Bambang ya. Jadi tiganya itu nggak apa-apa diinikan aja di apa namanya di coach bareng ya. Tapi sarannya adalah Anda konsultasikan dulu sama leader besarnya. Karena leader besar itu pasti punya pertimbangan yang lebih matang dibandingkan pertimbangan kita pribadi secara masih mitra baru gitu. Gitu ya Pak Bambang ya. Oh ya, Pak Aris itu pertanyaannya yang ini Pak Aris tentang arisan itu ada mitra tapi maksudnya patung apa arisan gitu bulan ini kumpul uang gitu terus misalnya namanya Iya, keluar itu gabung mitra ya, seperti itu ya Pak Aris. Terus bulan iya kedua betul. bisa dipakai Bulan depan dikopiok lagi gitu kan. Gitu. Ya tapi sebenarnya itu rentan banget sebenarnya gitu. Tapi kalau memang dia kekeh maunya gitu gimana lagi kan gitu. Ya kita hanya cuman menjaga memotivasi biar nggak sampai salah satu down habis dapat terus nggak mau bayar itu kan khawatir kan gitu. ya. Ya, yang penting punya komitmen dan ya tadi makanya biar untuk menjaga sama-samanya gitu. Jadi DKR-nya nggak boleh dilepas gitu. Terus ada ikut ini ya kan, biar mereka semakin matang ilmunya, semakin matang keyakinannya. Jadi sehingga tidak sampai dia putus di tengah jalan gitu. Ya kan gitu. Ya. Tetap harus Oke. dipastikan kerjanya ya Pak. Siap. Ini Betul. lagi Pak Aris dari Ada Pak Ahyat. ada Pak Aya Udin. Silakan Pak Aya. Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak Aris, Bu. Iya, Pak Aya. Waduh, lama saya nggak ketemu Pak Aya ini. Ada. Ya, siap Pak Aya. Gimana Pak Aya? Yang ingin saya Pak Aris, pertama kali itu tadi Pak Aris kan cerita-cerita tentang bergabung di Armada Daily ini, bergabung dengan komunitas ini. Jadi perjuangan saya semenjak bulan Maret kemarin sampai saat sekarang, mitra hanya itu aja Pak Aris. Itu itu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin belajar kolam, belajar itu, sampaikah belajar sama Pak Aris kemarin. Nyatanya hasilnya itu. Nah, mitra enggak pernah tambah-tambah, malah kan penolakan terus. Jadi tiap kita mengelola kolam, ditolak. Nah, yang bikin saya jadi pemikiran, yang mau saya tanyakan sama Pak Aris, apakah ini misalnya nih Pak Aris, saya ada punya modal sedikit, katakan nih modal sekian puluhan juta lah. Kita untuk menambahkan income kita, apakah ini bisa bertambah buat cepat menjadi sukses atau lainnya? Juga saya simak dari pertanyaan Ibu tadi, mengingat umur mudah tua, nanti bagian umur sudah ini udah mepet, yang grup meninggal.
Nah, itu mungkin keluar nalar. Tapi yang saya pikirkan, apakah bisa ini Oh iya, oke. untuk kita Siap. menambahkan omset kita nih. Sekian, Pak Aris. Terima kasih atas Oke. jawabannya. Sama-sama Pak ya. Jadi gini teman-teman, ini perlu dipahami dulu ya. Bisnis kita ini sebenarnya bukan modalnya, bukan uang teman-teman. Iya kan? Uang yang kita butuhkan tidak besar, tapi modalnya adalah impian. Impian kita yang harus besar, goal kita yang harus besar gitu. Nah, terus kenapa saya tidak bertumbuh? Kenapa sih kok jalannya tetap gitu-gitu aja gitu kan? Yang paling gampang adalah cek goalnya gitu. Goalnya itu dulu yang paling utama. Goal Anda seberapa? Apa yang ingin dicapai? Kapan? Detail nggak? Tertulis atau hanya di angan-angan gitu. Hal ini penting banget karena ini adalah faktor penentu gitu. Jadi Pak Haya, kita kan bukan bisnis investasi ya. Kalau Bapak Ibu bisnis investasi, contoh nih kayak trading gitu ya. Semakin besar modal mungkin resikonya semakin kecil gitu kan. Karena uangnya lebih panjang gitu. Ya. Jadi kemungkinan untuk cut loss itu adalah putus karena modalnya habis kemudian uang kita hilang di pasar, itu sangat kecil. Itu kalau ngomong modal investasi gitu ya. Tapi ini adalah bisnis kemitraan. Itu. Contoh cuma uang 10 juta. Mau dibelikan apa? Mau dibelikan red coffee semua contoh seumpama. Bisa, omsetnya nambah, ya kan? Tapi kalau red coffee-nya nggak dijual, numpuk di rumah diminum sendiri, uangnya malah habis gitu. Dapatnya juga nggak besar. Nah, kuncinya di mana? Adalah database. Pak Harun sering gembar-gembor adalah database gitu. Setelah dapat database, apa yang kita lakukan? Dikelola, bangun aset. Bagaimana aset itu terbangun? Mitra yang sudah ada ini harus kita edifikasi, kita dorong. Ya kan, kita dorong, kita ikutkan namanya pelatihan atau diklat. Itu. Tanpa ilmu, tanpa paham pola yang benar, itu nggak akan bisa, kita nggak akan jalan. Gitu ya. Nah, terus yang paling utama adalah komitmen, Pak. Komitmen itu apa? Mau mudah atau sulit, tetap bertahan. Ya, mau apa namanya? Ini berkembang atau nggak berkembang, tetap bertahan dulu. Karena kita nggak tahu perkembangan orang itu bermacam-macam. Ada yang berkembangnya itu ke dalam, ada berkembangnya itu keluar. Berkembang ke dalam itu apa? Berkembang ke dalam itu mungkin terlihat secara jaringan dia nggak bertumbuh. Secara omset dia stuck gitu. Ya kan? Secara income dia hanya segitu-gitu aja gitu. Tapi orang ini pembelajar yang luar biasa. Ilmunya terus berkembang, keyakinannya bertumbuh. Ketika ilmunya berkembang, keyakinannya bertumbuh, ya kan? Pada suatu saat nanti Allah kirim tuh 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mitra, bisa nggak mereka membinanya? Yes. Ketika sudah bisa membina, mitranya akan berkembang dan itu perkembangannya itu akan melesat melebihi orang-orang biasa. Itulah. Anda jangan khawatir ketika Mas Aris bisnis itu nggak berkembang. Pertanyaannya, Anda terus belajar nggak? Anda terus konsultasi nggak? Siapa yang dampingin Anda? Siapa leader Anda? Siapa leader yang berprestasi yang Anda tempel? Bagaimana duplikasi Anda? Bagaimana kedekatan Anda? Ini penting banget Bapak Ibu semuanya. Ini dulu, ini dulu. Ya kan? Karena ini adalah faktor penentunya. Orang-orang yang menjadi prioritas besar, tanya, ada nggak yang jauh dari Pak Harun kata Sumama? Ya orang ya sekitar itu orang-orang yang memang deket nempel, ya itu yang jadi gitu. Ya kan? Nah, terus Bapak Ibu semuanya, ketika kita udah punya paham itu, ya kan, kita udah memahami hal itu, ada orang itu bertumbuh secara keluar. Secara keluar itu apa? Ada orang dia nggak pernah belajar, diajak training nggak mau, ya kan? Ngelola kolam asal-asalan gitu. Mungkin karena rezeki aja, tiba-tiba satu mitranya dia bertumbuh, banyak banget. Tapi orang ini ilmunya nggak ada, wawasannya nggak ada, pondasi mentalnya nggak siap. Nah, ingat Bapak Ibu semuanya, semakin tinggi angin, semakin tinggi pohon, maka anginnya juga semakin kencang. Orang-orang yang tingginya tinggi keluar tanpa tinggi ke dalam, tanpa bertumbuh ke dalam, orang ini kayak pohon besar akar serabut. Begitu dia kena problem sedikit aja, bes tumbang Bapak Ibu, hilang. Gitu. Nah, kalau Anda tanya Mas Haris, berapa lama Mas Haris mendapatkan reward di Arena Daily? Saya 3 tahun baru mendapatkan reward. Pertanyaannya, cepat mana? Saya dengan Kak Nahira. Kak Nahira aja belum setahun udah dapat reward. Saya nunggu 3 tahun, Pak, baru dapat reward. Kak percaya?
Nanti tak kasih tahu, tak tunjukin ya. Reward saya 15 juta itu diperoleh tahun 2020 Desember. Padahal saya join di tahun 2018. Ya kan? Makanya kalau Bapak Ibu semuanya, tapi saya nggak pernah berhenti training, nggak pernah berhenti konsultasi, nggak pernah berhenti nempel sama orang-orang yang luar biasa. Gitu. Nah, jadi Pak Ahya kalau baru cuman hitungannya bulan, itu belum bisa jadi tolak ukur. Bisnis itu dikatakan tidak jalan, benar-benar tidak jalan ketika Anda memulai usaha itu dan Anda jalannya kencang selama 3,5 tahun. 3 tahun lah. Itu sebagai ukuran bahwa bisnis itu memang nggak layak untuk dipertahankan. Kalau Anda udah belajar, Anda udah action, Anda udah bertahan selama 3 tahun, hasilnya itu aja. Berarti Anda sudah salah jalan. Tinggal. Gitu. Tapi kalau bang hitungan minggu, bulan, hari, sulit, nggak bisa. Itu nggak bisa buat tolak ukur. Dan uang Pak Arya disimpan aja dulu, karena uang itu tidak dibutuhkan di Arna Daily. Yang dibutuhkan adalah Pak Arya minta pendampingan sama leader-leader besar, gitu kan? Leader besarnya siapa Pak Arya ini? Siapa Pak? Bu Wiwi sama ini Kak Wahid. Nah, Bu Wiwi, Pak Wahid, Pak Muhajirin, saya ketemunya. Itu Pak. Anda telepon saya aja tahun kemarin kalau nggak salah baru telepon. Jangan sungkan Pak, jangan malu, jangan sungkan. Ingat Pak Harun selalu ngomong kita itu equal itu setara, sama. Saya bukan atasan Anda, saya bukan majikan Anda juga. Itu. Saya biasa, saya orang biasa. Saya mitra kayak Anda dan Anda sama saya sama. Jadi kalau Bapak, Ibu pengen telepon aja. Selama saya nggak repot, selama saya itu tidak ngisi training seperti ini, insya Allah saya angkat, saya akan senang sharing dengan Anda. Apakah bayar? Iyalah, bayar. Emang enak, gratis. Bayarlah. Ya minimal dengan Al-Fatihah lah. Gitu ya. Gitu ya Pak ya. Oke Kak Naira itu ya. Iya, bagaimana lanjut Pak? Ini tadi saya baca satu komentar dari Pak Prayoto. Satu lagi tadi ada satu lagi. Iya, gimana? Ya, gini Pak Aris, saya masih kepikiran sampai sekarang saya belum dikasih tahu leader saya siapa gitu. Itu gimana itu Pak Aris? Iya, Ibu, Ibu harus langsung turun ke dunia persilatan Bapak Ibu. Karena harus lihat langsung di lapangan ya kan. Yang pertama awali tanyakan pada konsultan terdekatnya. Konsultan terdekatnya suruh nanyakan pada konsultan terdekatnya lagi. Konsultan terdekatnya lagi suruh nanyakan ke konsultan terdekatnya lagi gitu. Nggak mungkin itu nggak ada wasilah, nggak mungkin. Ya kan pasti. Ya kalau sama mentok, loh saya juga nggak tahu. Loh dulu joinnya ke siapa? Nggak tahu tiba-tiba saya ada di Arna Daily. Itu kayaknya nggak mungkin banget. Nggak mungkin. Ya, segera tanyakan. Segera mulai Bapak Ibu melakukan perjalanan untuk menemukan kitab suci, menemukan leader wasilahnya gitu ya. Ya kalau nyari kitab suci langsung gokong. Tanyakan ya lanjut. Konsultan terdekat ya, pembimbing terdekat. Oke, siapa? Betul. Mungkin Bu Aminah. Silakan. Satu lagi ya. Ya, silakan Bu Aminah. Ya. Yang resen dan buka kamera. Ya Ibu Aminah. Halo Ibu. Enggak itu sih. Halo. Sudah nyala Ibu. Ibu denger pakai ini, jangan lihat saya Bu. Ibu kalau lihat saya nggak gagal fokus jadinya. Ya, ini pakai mic. Silakan. Kedengaran. Halo. Halo Ibu Aminah. Ya, silakan tanya. Ya, silakan Bu Aminah. Nge-lag Pak Aris. Iya. Kayaknya nge-lag Pak. Iya, berarti. Aduh, siapa itu bilang Pak Aris ganteng? Tulis nomor rekening. Cepet. Siapa itu? Kok berani-beraninya ngomong saya ganteng? Iya, gak ada suara, gak ada sinyal. Bagaimana Bu Aminah mau Oke. Ya, Bu Aminah diganti sama Pak Jujum ya. Gak apa-apa ya Bu Aminah ya. Sinyalnya ini. Ya, tinggal satu lagi ya.
teman-teman. Habis ini kita closing statement karena udah jam. Ya, silakan Pak Jujum. Assalamualaikum Pak Haris Ganteng. Ya, silakan Pak. Masya Allah, Pak. Jangan gitu, Pak. Saya jadi seneng loh. Assalamualaikum Bunda, ya semuanya ya. Saya Waalaikumsalam. perkenalan Siap. Jujum dari Sukabumi, Pak Haris. Siap. Yang saya mau tanyakan, memang saya juga sudah kayak omongan si Bapak yang tadi itu. Tapi saya bertahan, nggak berpikir karena ini belum waktunya, gitu kan. Saya pikir gitu kan, belum waktunya. Cuma untuk mendekatkan, mencari mitra itu cara yang bagusnya gimana gitu Pak Haris. Hanya itu aja Pak Haris. Mendekatkan cara menemukan mitra gitu ya Pak ya. Betul. Mendapatkan ya. Iya Pak. G, Pak Jujum, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan Pak Jujum sebagai penutup acara ngopi sore kita hari ini ya. Karena kopi saya sudah dingin, Bapak Ibu semuanya. Nggak sempat minum gara-gara saya jawab pertanyaan terus. Teman-teman semangat-semangat. Ya. Oh, kok kopinya isinya ini? Ya. Jadi gini teman-teman. Bapak Ibu semuanya, kita nggak perlu khawatir ya. Jadi mungkin kalau di luar sana banyak orang mengatakan bahwa menemukan mitra, ya, memperoleh mitra itu tidak mudah. Iya, mungkin kalau di luar sana. Tapi kalau di komunitas TCA, ya, adalah dengan cara apa? Yang pertama adalah Bapak Ibu bangun database. Database diperoleh dari mana? Yang pertama Bapak Ibu yaitu adalah membuat konten di TikTok, ya. Kemudian Bapak Ibu share Facebook tentang video-video dahsyatnya keajaiban rezeki. Itu yang pertama. Ya, Mas Haris, tapi kan saya nggak bisa nge-share, Mas Haris, saya nggak punya ini, nggak punya itu. Oke, Ibu belajar, Bapak belajar. Tapi kalau mau cepat, coba Bapak Ibu sounding siapa kira-kira yang lagi jual kolam gitu. Ya, kita bisa beli juga gitu. Kita bisa beli juga. Atau jangan lupa kemarin juga di hari Selasa kan sama Mas Rizal itu kan diajari gitu kan bagaimana Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan database dalam waktu 5 menit gitu. Ya kan? Nah, itu dipraktekin. Bapak buka WA-nya, buka YouTube-nya, diulang-ulang nggak paham, diulang lagi, nggak paham, diulang lagi, nggak paham, diulang lagi, nanti paham sendiri. Ya. Nah, itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah dapat database, Bapak Ibu belajar yang kedua adalah belajar mengelola, bagaimana cara mengelola kolam. Ya. Kalau sudah Bapak Ibu jangan mengelola dulu, didampingin dulu sampai benar-benar paham, punya skripnya, punya materinya, baru Bapak Ibu ngelola kolam. Nah, jangan dipresentasi, jangan ngomongin bisnis, jangan ngomongin produk. Biarkan DKR yang bekerja. Teman-teman tugasnya hanya mengarahkan. Kalau ada tanya, Mas Haris, kalau nanya, Pak Jujum, itu bisnisnya apa ya? Kak, DKR bisa diaplikasikan di segala macam bisnis dan pekerjaan. Yang penting kakak ikutin aja ilmunya dari awal sampai akhir. Nanti kakak akan tahu betapa dahsyatnya ilmu keajaiban rezeki gitu. Edifikasi, jangan dipresentasi, ya. Itu produknya apa sih Kak? Gitu. Kakak ikutin aja nanti akan tahu Kak gitu. Karena ilmu DKR ini nggak ada hubungannya dengan produk dan sebagainya. Karena DKR ini sebenarnya DKR ini Bapak Ibu semuanya itu hidup sendiri gitu, ya. Dia independen gitu. Mau dipakai bisnis boleh, dipakai keluarga boleh, dipakai orang lain boleh gitu kan. Apalagi diimplementasikan kepada bisnis tambah bagus nanti gitu. Ya. Fokus pada ngelola. Lah setelah mengelola, Bapak Ibu semuanya, minta didampingi sama top leadernya sambil belajar. Nanti follow up-nya, minta didampingi juga, minta dibantu. Gampang kan? Hanya hadir dan menghadirkan sambil kita 3D, duduk, diam, belajar. Sampai bisa. Praktek, bingung, tanya lagi, praktek lagi, bingung, tanya lagi, praktek lagi, bingung, tanya lagi, dan seterusnya. Insya Allah. Ada titik di mana Bapak Ibu semuanya pasti akan menjadi ahlinya ahli dalam mengelola kolam. Asal nggak berhenti. Titik. Gitu. Gitu ya Pak Jujum. Dan semoga pertanyaan dari Pak Jujum, jawaban Pak Jujum ini juga mengakhiri dari perjumpaan kita hari ini. Kita next, kita bisa ketemu insya Allah hari Jumat depan ya. Pesan dari saya Bapak Ibu semuanya, jangan pernah menyerah untuk belajar. Karena tidak ada orang hebat Bapak Ibu. Yang ada adalah orang yang terus belajar. Nggak ada orang pinter
Yang ada adalah orang yang terus belajar. Tidak ada orang gaptek. Yang ada adalah orang yang malas belajar. Nggak ada juga orang nggak sukses, nggak ada orang gagal. Yang ada adalah orang berhenti terlalu cepat. So, Bapak Ibu semuanya, setelah Anda ketemu dengan Armina Daily ini, percayalah, daun yang kering kapan dan di mana jatuh itu sudah Allah tentukan. Jadi ketika Bapak Ibu masuk di dalam DKR, masuk di dalam bisnis ini, itu bukan rencana Anda, tapi itu rencananya Allah. Jadi benar-benar Bapak Ibu semuanya pelajari, Bapak Ibu ikhtiari, Bapak Ibu benar-benar perjuangkan sampai bisa benar-benar sukses dan banyak mensukseskan orang lain. Saya mohon maaf lahir batin, mungkin banyak salah karena banyak kata mungkin banyak salah. Saya mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Armina Daily, menjada, wajada, sukses. Sampai ketemu. Silakan Kak Nahira. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ilmu dari Pak Aris pada sore hari ini sangat luar biasa ya Ayah Bunda. Jadi Ayah Bunda itu jangan sampai tidur. Istilahnya jangan sampai tidur, jangan sampai tidak melakukan apa-apa ketika sudah bergabung di bisnis ini. Jadi itu action yang paling penting gitu. Dan terus konsultasi ke leader di leader terdekat, leader sejalur gitu yang dari inti dari Pak Aris, ilmu dari Pak Aris tadi. Baik Ayah Bunda, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung ngopi sore pada hari ini. Saya doakan semoga semua Ayah Bunda yang sudah hadir pada sore hari ini semakin kaya, semakin sehat, semakin sukses dan semakin berkah. Allahu Akbar. Dan kepada Pak Aris, terima kasih atas ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga menjadi pahala jariah kepada Pak Aris dan keluarga, bisa babat habis reward di periode ini. Amin ya robbal alamin. Baik Ayah Bunda, terima kasih atas kehadirannya. Saya selaku host pada sore hari ini mohon undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Armina Daily, manjada, wajada, sukses.